dia memang buta dari kemaksiatan. Itu matanya tidak pernah dibuat melihat hal-hal yang maksiat, yang haram. Telinganya tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk, jadi tuli dari keburukan. Tangannya tidak pernah dibuat untuk berbuat yang buruk, oke? Dia tidak punya tangan yang untuk keburukan. Bagaimana dia tidak punya kaki, maksudnya tidak punya kaki yang digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ngopi gede. Nah, paham ya? Gimana gambaran orang yang di ahli surga nanti? Wala yakhda'annaka, lan ojo nipu temenan ka ing sira antola bidzalika, saking numplih mengkono-mengkono apa ya wis hakikatul iman, yalah hakikatul iman, wa idrakihi lan nemu zalik sapa sing aja sampe nipu awakmu, alladzina sapa wong akeh ya sudduna kang padha ngalang-alangi sapa alladzina, ngalang-alangi ansabilillahi saking dalane Allah, wa yabghuna lan padha numprih sapa alladzina ha ing sabilillah iwajan ing bingkong, wa hum utawi alladzina bil akhirati kelawan akhirat hum ya alladzina iku kafiruna padha kafir kabeh. Artinya dalam rangka mencapai hakikat iman kita, janganlah kita tertipu oleh mereka-mereka yang selama ini menghalang-halangi kita dari jalan Allah, bahkan membelok-belokkan agama Allah, yaitu orang-orang yang kafir. Termasuk begini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum na'udzubillah min dzalik. Itu ayat yang luar biasa. Saya benar-benar sering kali merasakan ayat tersebut. Apa sih itu artinya? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Begini anak-anak. Ya namanya kita ini pernah kuliah di luar negeri ya. Namanya dari airport ke airport lah ya gitu. Halo. Terutama airport internasional, nggak sekedar airport seperti Semarang itu. Oh, ya kecil itu ya kan. Masya Allah, airport itu loh panjangnya kok sini Bulu Manis, yang melaku atau selip kalau gitu. Oh sini Bulu Manis mungkin sampai laut sana, gitu. Terus pokoknya Masya Allah, ya laut sana, Bulu Manis ke sana ke laut. Ya, tapi tadi Bulu Manis itu, tiga, baru nunggu setia. Itu kancane Maryam. Tekan tinggi. Jadi apa? Waktu itu kan begini ya, mohon maaf ya, nggak mohon maaf, nggak perlu mohon maaf karena saya juga nggak malu. Namanya mahasiswa itu kan ya dana terbatas ya. Karena dana terbatas, saya sempat bisa pulang alhamdulillah liburan. Kembali ke sana, masya Allah, bawa tas itu sakuat-kuat ya. 2 ransel di belakang, 2 di depan, berempat, tenteng 2 dari 6. Di sini kerupuk, terasi segala macam. Paham? Nah, ketika transit di sebuah airport, gitu kan, saya melihat orang-orang bule, la ilaha illallah, malu aku. Bawaannya hanya handbag itu aja. Tahu handbag? Yang kayak dompet agak besar itu. Bayangan saya pasti tahu di situ hanya berisi kartu kredit, ATM itu ya kan. Ya, jadi nggak perlu bawa ransel sampai 4, tentengan sampai 2. Oke, paham? Keren itu, masya Allah. Oke. Kirain keren ternyata ya Allah. Enak ya jadi orang kafir melancong ke sana kemari hanya bawa handbag, oke? Ya, tiba di negara mana, singgah di negara mana, beli baju, selesai buang ya kan? Terus ke negara lain, jadi nggak perlu bawa koper. Paham? Saya seketika langsung ingat ayat la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Orang kafir itu suka melancong ke sana kemari begitu. Kamu jangan tertipu oleh pemandangan itu. Mata'un qalil, oke? Tsumma ma'wahum jahannam. Ya nggak apa-apa kalau kamu berkesempatan naik pesawat bawa ransel sampai 4. Ya, memang kita kuatnya begitu, bagaimana lagi ya kan? Iya, kalau saya tersangsung alhamdulillah, saya kok ingat la yaghurrannaka taqallubul ladzina
Artinya yang suka ngetrit itu sifatnya orang kafir. Lalu hati kamu ya, yang suka ngetrit, ya Allah itu kan Qur'annya jelas toh, bukan karangan saya kan. Taqallubul ladzina kafaru fil taqallaba ayyadhabu wa yarji'u yadhabu wa yarji'u. Mana taqallub? Oke. Halo. Datang dan pergi fil bilad, dalam banyak negara. Enggak perlu merasa heran kamu, oke? Paham ya? Demikian juga dalam rangka mencari ilmu dan keimanan, jangan tertipu oleh orang-orang seperti itu. Meskipun hari ini tampangmu tampang pelarat, ya kan? Ya, yang keren kan tampang mereka, ya kan? Jujur saja tampang anak pesantren ya begini-begini ya. Yo, itu aja make upan nggak boleh. Ya? Faktor wasof. Jadi jangan tertipu oleh orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu apa? Fakat wasofal mongko teman-teman nyifati hum ing alladzina yasuduna an sabilillah. Allahu sinten Allah taala halimah Allah bisa mami kelawan budek tuli ya Allah nek tuli malah apa nek budek ya paham. Wal amalan buta blind. Oke. Kalau sama apa? Dead, apa? Apa gimana nih Inggris lagi? Kira kau lain dalam nalikannya size, ya. Keren ya gitu. Wah aku serai so. Kira kau lain dalam nalikannya dawuh sinten Allah. Jadi orang-orang seperti itu telah digambarkan oleh Allah dengan sifat-sifat mereka. Yaitu digambarkan apa? Dengan buta dan tuh. Maka ora ana sapa wong kafir. Ya stadiuna iku padha mampu sapa wong kafir as-sam'a ing ngrungu wa maka lan ora ana sapa kufar iku yubsiruna padha ningali kabeh. Apakah mereka bisu tuli? Ya itu kiasan. Tuli dari mendengar kebenaran, ya kan? Atau bisu dari mengucap kebenaran gitu. Kamu kan tahu kan ceritanya menjelang pernikahan bapaknya Imam Syafi'i itu loh. Tentang juga. Jadilah dia bapaknya Imam Syafi'i itu, singkat cerita saya potong saja langsung di situ yang mahalus syahid. Ditawari calon mertuanya, kamu harus mau menikahi anak saya yang buta, tuli, itu loh. Ya kan? Ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Oke? Wah. Bapaknya Imam Syafi'i siap, pokoknya percaya saja. Iya, lelaki dulu begitu suka percaya. Ya. Tapi sekarang kan susah percaya. Ya, susah percaya dan susah dipercaya, ya kan? Repot. Jangan keras lah. Jadi begitu. Ketika sudah qabil tuh nikah, dipertemukan ternyata seorang putri yang cantik, sempurna. Oke? Nah, bapaknya Imam Syafi'i kan, mertua saya kok bohong ya, tapi bohong baik kan gitu kan. Hanya lu mana nggak buta? Dia memang buta dari kemaksiatan. Itu matanya tidak pernah dibuat melihat hal-hal yang maksiat, yang haram. Telinganya tidak pernah mendengar hal yang buruk, jadi tuli dari keburukan. Tangannya tidak pernah dibuat untuk berbuat yang buruk. Oke? Dia tidak punya tangan yang untuk keburukan. Bagaimana? Dia tidak punya kaki, maksudnya tidak punya kaki yang digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ngopi gede. Paham ya? Nah itu Masya Allah. Akhirnya lahirlah seorang imam besar, Imam Syafi'i. Yang lain-lainnya kan aku besar ya kan. Kayak saya ini imam besar. Imam besar masih kecil. Saya kan besar ya, masjid saya kecil. Jadi saya imam besar masih kecil. Oke. Summa dhammahu, mongko kari-kari nyelo, mencacatkan, mencela. Sinten Allahum ing alladzina yasudduna an sabilillah. Biqauli kelawan dawuh Gusti Allah, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ulaika temu wong akeh alladzina iku wong akeh. Khasiru kang padha rugi kabeh. Tuna kabeh anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne
ulaik wa dhallalan kesasar ilang anhum saking ulaik ma apa perkara kanu kang ana apa gak sapa ulaik kanu kang ana sapa ulaik yaftaruna iku padha gawe-gawe kabeh ya ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugi dan apa saja yang diperbohongkan, didustakan selama itu akan hilang. Tsumma farraqa mongko kari-kari mbedakake sinten Allah bainahum ing dalem antarane ulaik wa bainaman lan ing dalem antarane wong dodahum kang nglawan sapa manhum ing ulaik faqala mongko dawuh sinten Gusti Allah mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami. Masyaallah. Mathalul fariqaini utawi perbedaane kelompok loro, kelompok kufar karo mukminun iku kal a'ma kaya wong kang buta blind man wal asammi lan wong kang budhek wal basir lan wong kang bisa ngingeti, bisa ngerti, bisa ngingeti ngoten wasami lan bisa krungu. Hal yastawiyani ana ta padha karone masalan apane sifate ayo sifatan masalan ayo sifatan afala tadzakkarun ana ta mongko ora padha nrimo pengenget sira kabeh ana ta mongko ora padha nrimo pengenget sira kabeh fa akhbaro mongko ngabarake Allahu sinten Allah taala annahum ing satemene ulaikal ladzina wa'u la yasma'una iku ora padha krungu kabeh wala yubsiruna ora padha ningali kabeh li fuqdani sam'il qalbi krana kilangan pengrungune ati wa basari lan peningale hati seolah-olah hati itu ada telinga dan matanya. Nah orang-orang kafir itu karena tidak pernah mematuhi, tidak pernah mengakui, tidak pernah menerima kebenaran, maka seolah-olah hatinya tidak punya telinga dan mata, maka seperti orang yang tuli dan buta. Alladaini rupane sam'ul qalbi wa basaruhu, alladaini rupane sam'ul qalbi wa basaruhu, bihima kang kelawan alladain tunalu den peroleh haqaiqul masmu'ati apa pira-pira hakikate pira-pira perkara kang den krungu wal mubassarati lan pira-pira perkara kang den tingali dengan apa tadi astagfirullahaladzim telinga dan mata hati, dengan keduanya lah kita bisa melihat mendapatkan hakikat segala hal yang bisa dilihat dan segala hal yang bisa didengarkan, dilihat dan didengarkan.